dengan NPM 211434150, Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan peserta didik. Adapun pengertian peserta didik dan pengelolaan peserta didik yaitu secara umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Jadi yang dimaksud peserta didik adalah individu yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi dirinya atau jasmani dan rohani melalui proses kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan atau orientasi, pendaftaran, layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Adapun tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik menurut Sudrajat adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi pengelolaan pendidikan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Adapun tahap dalam pengelolaan peserta didik, yaitu yang pertama analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi calon peserta didik, kesempatan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik, dan yang terakhir ada kelulusan dan alumni. Adapun prinsip pengelolaan peserta didik yaitu yang pertama, pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengembang misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, ada kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik. Adapun dasar hukum pengelolaan peserta didik. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengamatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1-5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun peran guru dalam pengelolaan peserta didik, yaitu partisipasi guru dalam pengelolaan peserta didik menduduki teratas. Artinya, setiap guru harus memahami fungsi terhadap pengelolaan peserta didik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya. Yang kedua, penerimaan, orientasi, klarifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik baru tentang kelas dan program studi. Yang ketiga, ada evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik. Yang keempat, program bagi peserta didik yang mempunyai kelainan seperti pengajaran perbaikan dan pengajaran luar biasa. Yang kelima, pengendalian disiplin peserta didik. Yang keenam, program bimbingan dan konseling.
Yang ketujuh, program kesehatan dan pengamanan. Dan yang ke-8 ada penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional peserta didik. Adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, pengelolaan peserta didik adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan atau pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Adapun tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Fungsi pengelolaan kelas peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Adanya prinsip dan ruang lingkup dalam pengelolaan peserta didik adalah untuk mewujudkan terciptanya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan adanya strategi dalam penerimaan siswa baru dapat menjadi patokan dalam pengelolaan peserta didik yang baik. Terima kasih.